Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azimah dengan NIM 2023-5730-181. Saya mahasiswa Politeknik Angkatan 23 dengan prodi Teknik Informatika dan jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya mengenai proyek Sight Language, yaitu proyek Computer Vision untuk mendeteksi bahasa isyarat. Di sini yang seperti kita lihat di sini ada untuk GitHub saya sendiri yang telah saya upload untuk proyeknya. Nah, langsung aja untuk datasetnya saya menggunakan 3 jenis dataset yang berbeda. Yang pertama itu ada alfabet, kemudian dataset kata, dan yang terakhir adalah dataset untuk number. Untuk dataset alfabet saya menggunakan ASL alfabet ini dari Grasnock, di mana di sini terdapat beberapa kelas dari A sampai Z, hingga ada 3 kelas delete, nothing, and space. Di mana per kelasnya ini ada sekitar 3000 data. Kenapa saya menggunakan data ASL ini? Karena walaupun ini tugas untuk disindu, tapi ini adalah dataset yang paling mendekati dengan bahasa Sight Language CB. Karena Sight Language CB dengan ASL itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, untuk dataset kedua saya menggunakan dataset pribadi yang telah saya buat sendiri. Di mana dataset ini adalah dataset kata untuk disindu. Saya membuat beberapa contoh sampel. Yang pertama itu ada bantu sampel, berjuang sampel, boleh, sama-sama, selamat, dan sukses. Di mana per kelasnya terisi sekitar 500-an gambar. Contoh di sini bantu sekitar 500 gambar, dan yang lainnya. Dan terakhir ada, saya buka. Terakhir ada Sight Language untuk number, di mana di sini ada sekitar 11 kelas termasuk kelas unknown ini. Cuma kelas unknown ini tidak saya gunakan. Saya menggunakan 10 kelas dari 0 hingga 9, di mana per kelasnya terisi sekitar 1500 gambar. Ini gambarnya, gambar. Lanjut ke bagian praktikum. Di sini ada bagian training dan juga untuk websitenya sendiri. Kita bahas bagian training. Di sini untuk trainingnya saya pertama itu melakukan ekstraksi dulu. Ekstraksi yang saya lakukan adalah ekstraksi ke landmark. Jadi ini contoh ekstraksinya untuk alfabet. Dan untuk trainingnya sendiri saya menggunakan model DNN, yang lebih tepatnya MLP, di mana seperti yang kita tahu MLP itu multi layer perceptor, di mana ada 3 layer di situ. Yang pertama itu input layer, kedua itu ada hidden layer, dan terakhir itu ada output layer. Untuk definisinya sendiri kita bisa lihat di sini. Untuk MLP itu merupakan jenis jaringan serat tiruan atau ANN yang paling klasik dan sederhana, di mana di sini ada 3 layer. Di mana layer pertama itu digunakan untuk data diterima untuk diproses. Kemudian layer selanjutnya itu adalah lapisan perantara, di mana proses komputasi rumit terjadi. Dan terakhir itu ada output layer, yaitu merupakan lapisan yang menghasilkan prediksi atau keputusan akhir. Kemudian model ini tergabung dalam satu model besar, yaitu DNN, di mana DNN merupakan merujuk pada saraf tiruan apapun yang memiliki banyak lapisan tersembunyi, yaitu hidden layer tadi, di antara lapisan input dan output, gitu. Lanjut masuk bagian ekstraksi, di mana di sini saya melakukan ekstraksi pada landmark tangan, raise hand, di mana di sini bakal diambil 21 titik landmark, di mana titik lama ini terdiri di sini 4, hingga kalau ditotalkan semuanya ada 21. Dan nanti hasil ekstraksinya akan membentuk 23 fitur dikali 3 koordinat, yaitu X, Y, dan Z. Di mana 21 ini nanti bakal dikali 3 menjadi total 64 fitur. Nah, fitur ini dibuat menjadi 3D. Kenapa saya melakukan ekstraksi menjadi landmark? Kenapa enggak saya melakukan
langsung training menggunakan data raw gitu. Karena menurut saya kalau misal kita mengekstraksi dengan lambat, hasilnya akan jauh lebih bagus saat di training. Kenapa bagus saat di training? Karena kalau kita menggunakan gambar mentah saja, maka hasilnya nanti tidak akan bagus. Kenapa tidak akan bagus? Karena yang dibaca oleh hasil training nanti bakalan banyak hal, bukan hanya lamar dari tangan. Mungkin dari warna kulit, ataupun bentuk background, warna baju, dan segala macam. Jadi yang paling bagus itu melakukan ekstraksi ke lamar dulu. Sehingga total fitur yang didapat nanti adalah 63 fitur. Kemudian untuk trainingnya sendiri, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya menggunakan DNN, terus spesifik ada LP, di mana di sini saya menggunakan early stopping juga, agar nanti hasil dari ekstraksinya ketika melakukan output, di sini saya melakukan total 50 output, dan saya melakukan early stopping juga, di mana kegunaan ini adalah ketika effortnya hasil akurasi trainingnya nanti turun ataupun nge-stuck di situ, bakal ada 10 efforts kemudian untuk dilakukan pemberhentian ataupun early stopping agar datanya tidak terjadinya overfitting pada data. Oke, lanjut. Untuk hasil training performance-nya seperti ini. Ketika efforts 0 dia naik signifikan pada effort antara kedua sampai kelima, sehingga pada effort terakhir, pada effort 35, di mana di effort 35 ini terjadinya maybe overfitting ataupun segala macam, sehingga terjadinya early stopper, sehingga mencegah overfitting itu terjadi ya. Ini naik segala macam, dan di sini ini untuk fall accuracy-nya dan train accuracy-nya, dan ini untuk loss curve-nya juga, dimana yang untuk effort pertama langsung turun gitu, loss curve hingga effort 35 itu stabil turunnya, jadi tidak turun naik kecuali di effort 15 sampai 20 ini ya. Kemudian untuk classification report, di sini ada bagian untuk evaluasinya, bagian precision, critical, advanced score, dan support. Di mana total semuanya ini datanya hampir 100% akurat. Cuma beberapa data mungkin yang seperti N ini 95 belum terbaca habis gitu, jadi hampir totalnya itu 0,99%. Jadi 99% dari data yang kita training ini akurat. Demikian dengan bagian kata, juga sama seperti tadi, saya melakukan pemodelan dengan training yang sama. Jadi untuk ketiga dataset yang saya training ini menggunakan model yang sama, yaitu DNN tadi dengan MLP, dan juga saya melakukan ekstraksi dulu ke landmarknya sehingga terciptanya 63 fitur, dan fiturnya 3D, XU, dan Z. Oke, lanjut pada website. Di sini saya untuk front end sendiri saya menggunakan Next.js. Kenapa saya menggunakan Next.js? Agar tampilan yang bisa ditampilkan itu lebih terasa mulus saja gitu. Apalagi kita perlu membuka kamera segala macam. Dan untuk backend-nya sendiri saya menggunakan Flash. Dimana Flash ini bisa kita gunakan untuk komputasi yang berat seperti AI training, ataupun seperti visualisasi landmark dan segala macamnya. Oke, untuk API-nya sendiri, API di sini public, SRC, apps, API, Roots.js. Dimana API-nya saya menggunakan metode post, dan ini API-nya dibuat sendiri gitu, dengan metode post. Oke, lanjut kita masuk ke bagian demo. Oke, sorry.
Nah, untuk demonya sendiri, website saya bernama Mockingjay sebagai sistem deteksi bahasa isyarat real time. Saya akan aktifkan kamera. Nah, untuk websitenya sendiri, tadi saya lupa bilang, di sini saya menambahkan beberapa sampel, di mana per dataset itu ada contoh sampelnya sendiri, seperti alfabet ada A, B sampai Z dengan satu gambar sebagai referensi nanti, dan kata juga begitu, number juga begitu. Nanti ke websitenya. Jadi kalau kita tidak tahu gerakannya gimana, kita bisa memperagakan gerakan dari sampelnya gitu. Jadi saya contohkan mengaktifkan kameranya. Oke, untuk kameranya sini sudah terbuka. Ini saya mencontohkan gerakan A. Oke, dengan mode confidence-nya mencapai 100%. Kemudian B. Oke. C. Oke. D. Dan ini sesuai dengan training yang saya lakukan tadi, di mana training yang saya lakukan tadi datanya itu mencapai 0,99 ataupun 99% akuratnya. Jadi datanya tidak overfitting ataupun datanya tidak menghafal gitu, tapi dia mempelajari. E, F, G, H, I, K, sorry, K, L, M, N. Nah, untuk N-nya sendiri ini sedikit susah karena hasil dari training tadi yang kita lihat di classification report, yaitu untuk N-nya sendiri hanya terdapat 90% dari total, 95% dari total 99% training yang kita buat tadi. Jadi N-nya tidak terlalu terbaca. Bisa, cuma susah. Kita lanjut, untuk N-nya susah terbaca. O, O juga susah terbaca. P, confidence-nya 100%. Q, R, T, S. Nah, untuk S-nya juga lumayan susah terbaca karena bentuknya hampir sama dengan E. S, oke, confidence-nya cuma mencapai 78%. T, oke, confidence-nya 70%, 90%. U, V, W, X, Y, Z. Oke, jadi untuk hasil akurasi dari alfabet ini sangat bagus. Cuma beberapa kata seperti N dan O saja yang kurang terbaca. Karena beberapa akurasi dari klasifikasi tadi juga kita lihat ada data yang menurunnya. Kemudian kita lanjut pada bagian angka. Untuk angkanya sendiri ini akurasinya juga hampir 100%. Jadi untuk data trainingnya
saya tidak sengaja hapus, jadi untuk datanya juga sendiri hilang gitu. Cuma saya simpan hasil dari trainingnya aja di website ini. Jadi lanjut, 0, 0, 1, 2, 3, 4, confidence-nya juga mencapai 100%, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lanjut. Untuk kata di sini ada 6 kata, yaitu bantu, berjuang, boleh, sama-sama, selamat dan sukses. Oke, kita contoh pada bantu. Oke, confidence-nya 100%. Dan jika ada pertanyaan kenapa saya membuat gerakan 2 gestur tangan seperti ini, karena seperti yang kita tahu gerakan berjuang pada di sini itu cuma menggunakan satu tangan seperti ini, karena agar berhubung datanya yang saya buat per kelasnya hanya jumlah 500, saya takutnya kalau saya buat sebelah kanan, sebelah kirinya nggak terbaca. Jadi saya membuat dua-duanya agar larnam yang terbaca bisa kedua tangan gitu. Jadi contoh saya berjuang, tangan terbaca sebelah kanan, dan sebelah kiri juga terbaca. Jadi saya buat dua-duanya. Dan ketika saya satukan keduanya juga bakal terbaca. Oke, model confidence-nya yang 100%. Boleh. Oke, terbaca. Boleh terbaca. Sama-sama. Oke, sama-sama terbaca. Oke, confidence-nya hampir mencapai 100%. Sama. Oke, tetap terbaca. Dua dengan. Oke, dan sukses. Oke, untuk akurasi dari akurasi dari dataset hasil training kata ini mencapai 100% semua seperti di angka, dan yang paling kurang adalah di bagian alfabet saja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk dataset dan segala macam saya sudah menaruhnya di GitHub sendiri, dan yang saya akan letakkan di bagian deskripsi video. Dimana di sini teman-teman bisa lihat untuk kata, angka, dan alfabet segala macam, arsitektur, struktur direktori, dan segala macam. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.